Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran analisis data responsi simulasi periode 2024-2025. Di video kali ini kita akan pelajari mengenai uji dari fitting distribusi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, terdapat 4 jenis uji yang bisa digunakan dalam analisis data responsi simulasi. Yang pertama adalah uji kecukupan data, yang kedua adalah uji keseragaman data, yang ketiga adalah uji independensi data, dan yang terakhir adalah fitting distribusi yang akan kita pelajari di video kali ini. Uji distribusi data digunakan untuk menentukan distribusi statistik yang paling sesuai dengan kumpulan data yang dihasilkan oleh proses acak yang diperoleh atau dari data objek yang teman-teman ambil. Nah, expression distribusi ini akan diperoleh dengan menduga histogram di Excel, kemudian mencari expression tersebut di input analyzer arena. Di sebelah kiri sini terdapat histogram proses pengeringan yang menyatakan ataupun memperlihatkan sebaran data pada proses pengeringan sendiri. Nah, di sini kita bisa menduga distribusi tersebut ataupun data-data dari histogram tersebut mengikuti distribusi apa. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari expressionnya, kita bisa menggunakan input analyzer arena untuk mendapatkan parameter berupa UNIF 126.220. Selain yang dicontohkan tadi, tentunya masing-masing distribusi memiliki expression yang berbeda-beda. Contohnya distribusi eksponensial dengan parameter berupa min atau rata-rata, lalu distribusi normal dengan parameter berupa min dan juga standar deviasi, lalu distribusi Weibull dengan parameter berupa beta dan juga alfa, distribusi triangular dengan min, mode, dan juga max, kemudian Poisson dengan rata-rata, distribusi uniform dengan parameter minimum dan juga nilai maksimumnya, dan terakhir ada distribusi log normal dengan parameter berupa log dari rata-rata dan juga log dari standar deviasinya. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke Excel ataupun ke uji fitting distribusi dari data proses pengeringan yang sudah kita uji independensinya sebelumnya. Nah, di sini terdapat beberapa fields yang harus diisi, mulai dari nilai maksimum, minimum, range, jumlah kelas, panjang kelas, kemudian ada batas bawah dan juga batas atas, interval, frekuensi, hingga histogramnya itu sendiri. Nah, langsung saja di sini untuk nilai maksimumnya kita bisa ketikkan sama dengan, lalu ketikkan max atau mencari nilai maksimum dari set data numerik yang ada di sebelah kiri. Dan kita bisa drag sampai data ke 46. Di enter. Lalu untuk nilai minimum pun tidak jauh berbeda, kita bisa langsung saja ketikkan sama dengan min atau nilai minimum dari dataset yang sama. Lalu klik enter. Lalu untuk range-nya sendiri, seperti biasa kita kurangkan dari nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya. Kalau sudah, di sini ada jumlah kelas yang rumusnya adalah round up atau ceiling dari 1 plus (3,3) dikali log dari range-nya. Oke, jika sudah, nanti kita akan menemukan panjang kelas dengan cara membagi antara range dengan jumlah kelas yang kita dapatkan. Oke, di sini didapatkan panjang kelasnya adalah 11,75. Selanjutnya, kita harus menentukan batas bawah dan juga batas atas dari masing-masing kelas tersebut. Untuk batas bawah, langsung saja kita pilih dari nilai minimumnya. Untuk batas atas, kita lakukan batas bawah yang ada di sini ditambah dengan panjang kelasnya. Jangan lupa di sini panjang kelasnya akan di F4 atau kita lock dulu. Oke, jika sudah, nanti kita bisa langsung saja menambahkan batas bawah dari kelas selanjutnya adalah batas atas dari kelas sebelumnya. Lalu sama halnya seperti yang sebelumnya, yang ada di sini adalah batas bawah ditambah dengan panjang kelasnya, lalu di lock. Kalau sudah, kita bisa drag dari batas bawah ini hingga ke range ke-8, pun dengan batas atas juga kita drag hingga range ke-8. Ini kelebihan 1 ya. Oke, kalau misalkan sudah, kita bisa langsung saja tentukan interval histogramnya dengan menentukan intervalnya berapa hingga berapa dan juga frekuensi dari kelas tersebut. Oke, untuk intervalnya kita bisa ketikkan sama dengan batas bawah, kemudian kita kasih tanda N, kemudian string, strip, string lagi, kemudian kita bisa ketikkan N lagi dan juga batas atasnya di kelas pertama.
Oke, kalau sudah ini bisa di-drag ke bawah hingga 8 kelas. Oke. Selanjutnya langkah yang harus dilakukan adalah menentukan frekuensi dari masing-masing kelasnya. Caranya gampang, bisa aja teman-teman bisa langsung aja ketikkan sama dengan COUNTIF yang pakai S ya, karena nanti akan ada banyak syaratnya. Yang pertama, kita select dulu datasetnya, yaitu data proses pengeringan mobil, lalu kita beri tanda koma untuk menentukan if-nya. Kondisi if-nya terjadi ketika ia string lebih dari sama dengan, tutup lagi dengan string, lalu berikan tanda and, (126) atau batas bawah dari kelas pertama, lalu bisa ketik titik koma lagi, hingga dataset yang sama itu kita pilih lagi, lalu kita beri juga titik koma, lalu string kurang dari n batas atasnya. Oke, jadi untuk code yang di sini ininya adalah dia akan menghitung apabila dari dataset yang ada dari proses pengeringan ada yang lebih dari sama dengan 126 hingga dia di dataset yang sama kurang dari batas atasnya. Jadi di sini ada dua kondisi dan ketika dia memenuhi kedua kondisi tersebut, maka dia akan dihitung. Oke, mungkin bisa di enter. Nah, di sini untuk interval 126 hingga 137,75 ternyata terdapat 5 data. Lalu kita bisa lock dulu datasetnya sebelum kita drag ke bawah agar datanya tidak bergeser. Lalu tinggal kita drag hingga range atau kelas ke 8. Kalau sudah, di sini sebenarnya terdapat conditional formatting untuk menentukan dari jumlah yang kita berikan itu apakah sudah sesuai dengan jumlah yang cukup, data yang sudah tersedia. Maka di sini bisa terlihat masih belum cukup ya, atau masih salah data frekuensinya. Nah, hal itu bisa terjadi karena untuk kelas terakhir kita seharusnya menambahkan kurang dari sama dengan, karena untuk menghitung dari batas atasnya sendiri atau nilai value dari 220-nya. Oke, ketika sudah ditambahkan sama dengan, maka data frekuensinya sudah dinyatakan benar. Selanjutnya, setelah membuat interval histogram, langkah selanjutnya adalah untuk membuat histogram itu sendiri. Teman-teman bisa select aja interval juga frekuensinya, lalu bisa sisipkan diagram. Oke, di sini sudah benar ya, diagramnya berupa diagram kolom. Kalau sudah, di sini bisa langsung disesuaikan aja, kita tambahkan judul proses pengeringan. Kita samakan tadi pakai Corriere, bold, center, dan warnanya warna biru. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan ke rangkaian sini, kemudian kita scroll ke bawah, kita tambahkan label data agar ketahuan masing-masing frekuensinya itu berapa. Nah, di sini tentunya bisa disesuaikan kembali. Saya bisa supaya di bold, terus diubah warnanya menjadi yang lebih mencolok. Oke, kalau sudah bisa dibesarkan saja. Oke. Selanjutnya dari histogram ini bisa disesuaikan lokasinya dengan fields yang sudah kita tetapkan. Berdasarkan histogram yang ada di sini bisa dilihat bahwa dari 8 kelas yang berbeda terdapat persebaran yang merata kepada beberapa kelas seperti kelas ke-4, kelas ke-6, kelas ke-7 hingga kelas ke-8 dengan jumlah data frekuensi yang sama. Lalu ada juga persamaan di kelas kedua dan juga kelas ke-5 dengan jumlah frekuensi 7. Distribusi yang cocok untuk mewakili proses pengeringan ini mengikuti distribusi uniform. Setelah kita mengetahui bahwa proses pengeringan ini mengikuti distribusi uniform, langkah selanjutnya adalah untuk mendapatkan expression dari data tersebut, dari histogram ini. Teman-teman bisa ikuti langkah saya. Yang pertama, kita buka notepad dulu.
Oke, kemudian dataset yang tadi teman-teman bisa copy aja, lalu masukkan ke Notepad, kita save dengan pengeringan. Oke, kalau sudah kita buka Arena. Oke, di sini kita bisa langsung aja ke Tools, Input Analyzer. Oke, jadi teman-teman bisa buat input baru, lalu bisa klik Use Existing Data File yang ada di sini. Oke, kita masukkan data pengeringannya. Nah, tapi ketika kita lihat di sini, dia masih belum mengikuti sebaran data yang sudah kita tentukan di awal. Nah, teman-teman bisa langsung aja ke Options, Parameters, Histogram. Nah, kita atur lagi number of intervalnya, tadi kan 8 ya jumlah kelasnya, low value-nya di 126 dan juga high value-nya di 220. Kalau sudah bisa di enter atau klik OK. Lalu di sini bisa kita fit ke distribusi uniform karena tadi kita sudah menduga bahwa distribusi dari proses pengeringan itu adalah uniform. Oke, kalau sudah di sini kita bisa mendapatkan expression-nya berupa unif 126.220. Oke, kita bisa print screen aja atau kita screenshot dari inputnya. Lalu kita masukkan ke Excel atau ke spreadsheet yang tadi, kita kecilkan saja, kita sesuaikan. Kalau sudah, kita copy atau masukkan juga expression yang sudah kita peroleh dari Arena. Ini bisa di copy, lalu kita masukkan ke sini. Oke, kalau sudah, di sini kita sudah mendapatkan histogram dan juga expression dari Arenanya. Dapat disimpulkan bahwa data proses pengeringan mengikuti distribusi uniform dengan parameter 126 dan 220. Sekian video pembelajaran fitting distribusi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.